Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat zuhur berjamaah Masjid Jami Al-Barakah Kota Bekasi yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa selalu bersyukur kita pada Allah Jalla wa Ala yang penuh akan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hingga sampai dengan saat ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama berkumpul di rumah Allah yang mulia, untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis yang mulia ini selepas melaksanakan salat zuhur secara berjamaah sesuai dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita, hamba Allah yang keluar dari rumahnya berwudu dengan sempurna, kemudian dia melaksanakan salat secara berjamaah dan duduk tetap dalam majlis, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Senantiasa malaikat Allah Subhanahu wa taala masih terus mendoakan kita semua yang masih tetap berada di majlis yang mulia ini. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Kata malaikat Allah, ya Allah, berikan cinta kasih sayangmu kepada beliau-beliau yang masih ada di majlis. Ya Allah, ampuni segala kesalahan hamba-hambamu yang ada di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk menjadi hamba Allah yang mendapatkan doa dari para malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surat Fatir, "Tsumma awratnal kitaba alladzi istafayna min 'ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Para mufassir menyebutkan dalam tafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ini, ada dalam jalurnya sahabat Abdullah bin Mas'ud, ada juga dalam jalurnya sahabat Abdullah bin Abbas, dan juga ada dalam jalurnya sahabat Auf bin Malik. Kata beliau mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam sahabat Auf bin Malik mengatakan, ummati salasatu aslas. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak nanti di yaumil qiyamah umatku akan terbagi menjadi 3 golongan daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada umat baginda Nabi nanti di yaumil qiyamah yadkhulunal jannata bighairi hisab. Ada yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab. Ada yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga tapi melewati yuhasabuna hisaban yasira, tapi mereka akan dihisab terlebih dahulu walaupun hisab itu ringan untuk mereka. Ada juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kelak nanti di yaumil qiyamah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Abdullah bin Abbas mengatakan, masuk surga lantaran syafaat Nabi. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, masuk surganya lantaran cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat Auf bin Malik mengatakan, masuk surganya lantaran la ilaha illallah wahdah, karena ia lafazkan tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tidak sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan
kita termasuk dari 3 golongan tersebut, dan yang terbaik adalah masuk surga tanpa hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama, zalimun li nafsihi. Sebagaimana Allah firmankan, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina, faminhum zalimun li nafsihi." Ada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah zalimun li nafsihi. Mereka hamba Allah Subhanahu wa taala yang menzalimi diri sendiri. Yang para mufassir katakan bahwa mereka adalah hamba-hamba Allah yang al-mufarrid al-wajibat. Mereka yang tidak melakukan banyak kewajiban kefarduan dari Allah, banyak maksiat yang ditinggalkan fardu-fardu Allah. Salat dia tidak kerjain, puasa Ramadan dia tinggalin, dan banyak lain-lainnya. Al-murtakibat lil muharramat, tapi kemaksiatan, keharaman tetap ia kerjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, muqtasid. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan kewajiban dari Allah. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan akan sebahagian sunnah dari baginda Nabi. Tapi juga ia tinggalkan daripada segala yang dilarang Allah, tapi yang sunnah masih banyak dia nggak kerjain. Yang tengah-tengah. Sedangkan golongan yang terbaik adalah mereka sabiqun bil khairati bi'idznillah, mereka yang berlomba untuk meraih amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala kewajiban Allah, kesunahan baginda Nabi, dia tinggalin semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang demikian, yang fardu dia kerjain, yang sunnah dia laksanakan, yang haram dan makruh dia tinggalin, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Orang-orang yang kayak begini nih masuk surga aja tanpa hisab. Masuk aja surga dengan enak. Tapi yang tengah-tengah yang muqtasid, yuhasabuna hisaban yasira. Para mufassir mengatakan bahwa mereka senantiasa akan mengalami dan melewati sirat terlebih dahulu. Mereka akan mengalami yang namanya yaum perhitungan di mahsyar Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Tapi yang paling ajib, yang luar biasa adalah mereka yang banyak maksiat tetap masuk surga. Dan di belakangan qadiyat takfir. Ada sebahagian kecil kelompok-kelompok di alam dunia yang fana dan sementara ini saling menuduh dan klaim kafir terhadap kelompok yang berbeda pandangan terhadap mereka. Oh, dia mah bukan kelompok saya, kafir itu dia, lantaran dia mengerjakan sesuatu yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Padahal man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang mendeklarasikan diri tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Jalla wa ala, mereka kullun semuanya bakal masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada lagi perbedaan. Dimasukkan yang mulia ini, siapa ini boleh masuk. Kalangan Nabi yang mungkin kita sama-sama salat berjamaah, kalangan Muhammadiyah juga kita salat berjamaah, jangan versi dan yang lain sebagainya, sama-sama kita menjadi hamba Allah yang lemah dan dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita kelak nanti di yaumil qiyamah ada yang masuk surga enggak pakai hisab dulu. Ada yang masuk surga pelan-pelan hisabnya lantaran dia juga rajin ibadah. Ada juga yang malas-malas ibadah. Maka kelompok yang paling akhir ini yang maksiat saja masuk surga. Apalagi yang sama-sama ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dikatakan kafir lantaran perbedaan. Satu ketika malaikat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala siapa mereka ini? Maha Mula. Kata malaikat, taqulul malaikah hum yajibuna bi dhulumin nidham. Ya Allah, mereka ini datang menghadapmu dengan banyak dosa, kemaksiatan banyak dia kerjain, fardu-fardu yang kau tetapkan mereka tinggalkan dan mereka tidak laksanakan. Mereka hadir kepadamu membawa dosa yang begitu banyak ya Allah. Tapi ketahuilah ya Allah, kami saksikan
mereka ini di dunia mengatakan la ilaha illallah wahdah, tiada ilah kecuali Engkau ya Allah yang maha tunggal, yang maha esa, bahwa mereka tidak menyebutkan dirimu ya Allah. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Adkhiluhum al-jannata bi rahmati. Masukin mereka semua ke dalam surgaku lantaran cinta dan kasih sayangku luasnya untuk mereka. Nih, yang pada malas juga masuk surga dan kata Allah, kasihan masukin surga. Siksa udah, hisab udah, azab udah, masukin surga. Dan sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang pertama, kata Auf bin Malik mengatakan mereka semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala lantaran la ilaha illallah wahdah, bahwa tiada ilah kecuali Allah yang Maha Esa. Artinya semua hamba Allah yang mengikrarkan diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kelak nanti di yaumil qiyamah semuanya bakal masuk surga. Kenapa di dunia ini beda pandang, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya? Kenapa di dunia yang fana dan sementara ini saling klaim siapa yang benar dan siapa yang salah? Ini nggak tuntas-tuntas sebenarnya. Tadi di KM udah lagi oleh 15 menit aja Zat, terlewat. Dikit lagi dah. Ya, masuk surga. Riwayat yang kedua, dikatakan bahwa sesungguhnya hamba Allah Subhanahu wa taala, jangankan yang rajin ibadah macam jamaah sekalian yang sedang i'tikaf kali ini, duduknya kita menjadi i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala, karena i'tikaf adalah berdiam diri kita di dalam masjid. Baik saatan, semasa, sesaat, 1 jam, 1 hari dan seterusnya. Bukan hanya i'tikaf di bulan Ramadan. Apa katanya? Bahwa mereka semuanya masuk ke dalam surga bisyafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah baginda Nabi Muhammad yang diharapkan turja syafa'atuhu, diharapkan akan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang cinta kepada baginda Nabi, tunjukkan dan buktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi dengan mengatakan lahirkan kelahiran akan baginda Nabi Muhammad dan melaksanakan serangkaian kesunahan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majlis yang mulia ini, seluruh umat manusia kaum muslimin di mana saja berada, kelak nanti di yaumil qiyamah sama-sama kita mendapatkan syafaatul uzma baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit yang banyak manfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya, dan kelak kaum muslimin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang semakin faham dan terpahami bahwa semua kaum muslimin adalah bersaudara dan semuanya bakal masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.